Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menghargai perbedaan identitas di masyarakat. Apa kalian mengetahui apa itu arti menghargai perbedaan identitas dalam masyarakat? Selanjutnya itu ada pengertian menghargai perbedaan identitas masyarakat. Itu seperti suku, agama, budaya, dan pendapat. Adalah itu penting untuk menciptakan lingkungan yang berharmonis dan toleran. Ini berarti menerima, menghormati, dan menghargai hak setiap individu untuk memiliki identitas yang berbeda tanpa adanya diskriminasi atau prasangka. Jadi kita itu sebagai manusia harus bisa menghargai perbedaan dalam bermasyarakat, itu seperti suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia, walaupun kita berbeda-beda. Itulah pengertian dari menghargai perbedaan identitas masyarakat. Itu ada contoh sikap menghargai perbedaan identitas di masyarakat. Itu yang pertama itu ada menerima perbedaan suku dan budaya. Jadi ini bersikap terbuka terhadap berbagai tradisi, bahasa, dan kebiasaan dari suku dan budaya yang lain. Yang kedua yaitu ada menghargai perbedaan agama. Jadi menghargai perbedaan agama ini adalah menghormati keyakinan agama orang lain tanpa memaksakan agama kita sendiri. Jadi kita harus bisa menghormati agama yang lain walaupun kita berbeda agama. Selanjutnya, contoh yang ketiga itu ada menghargai perbedaan pendapat. Contoh misalnya, memahami dan menghargai hak setiap individu untuk memiliki pandangan yang berbeda. Jadi kita dalam misalnya bermusyawarah, kita harus bisa menghargai hak setiap orang, individu, atau pandangan orang yang berbeda-beda. Yang keempat, yaitu berkomunikasi dengan hormat. Apakah kalian tahu? Itu menggunakan bahasa yang sopan, misalnya kayak menghindari tindakan yang dapat menyinggung atau merendahkan orang lain. Itu adalah contoh sikap menghargai perbedaan dalam identitas bermasyarakat. Selanjutnya yaitu ada bersikap toleransi dalam keberagaman. Apakah kalian tahu adik-adik dalam bersikap toleransi dalam keberagaman? Jadi itu toleransi merupakan sikap yang saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Contohnya, pemanfaatan lahan dan penyesuaian waktu ibadah sebagai wujud toleransi beragama. Yang kedua yaitu pawai budaya untuk memperkenalkan warisan dan keunikan budaya dalam setiap daerah. Yang ketiga itu ada silaturahmi antar tokoh lintas dalam agama. Berikut ini ada contoh-contoh tempat ibadah misalnya bersebelahan. Itu contoh dari yang penjelasan tadi. Contoh kita harus bisa menghargai walaupun kita berbeda agama, tetapi tempat ibadah yang ada di dekat atau parak dengan kita harus bisa menghargai agama orang lain. Contoh kedua itu ada tentang budaya. Contoh pawai budaya misalnya ada bermacam-macam, kita harus bisa menghargai budaya orang lain. Selanjutnya itu ada hidup rukun dalam keberagaman. Apakah kalian mengetahui hidup rukun dalam keberagaman? Yaitu hidup rukun itu adalah pola kehidupan suatu kelompok orang atau untuk saling menyayangi, menghormati, dan menghargai antar sesama. Contohnya, yang pertama itu ada menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah pada tempat yang sesuai. Yang kedua yaitu ada membangun kerukunan dengan teman dan tetangga yang berbeda suku. Yang ketiga itu ada mempelajari cara pembuatan makanan dan minuman khas daerah lain.
Yang keempat itu memberikan apresiasi saat menyaksikan pertunjukan budaya daerah, dan yang kelima itu mempelajari tradisi budaya daerah yang lain. Ini adalah contoh dalam hidup rukun dalam keberagaman untuk bisa kita ketahui. Ini adalah sebuah foto contoh rukun dengan teman. Walaupun ada seperti main bola, walaupun ada yang berbeda-beda, tetapi kita satu ras, satu budaya, kita tetap berteman. Seperti ke masjid, itu kebersamaan, saling menghargai sama teman. Seperti menjadi supporter, contohnya pada digambar, itu adalah contoh sebuah dalam rukun dengan teman. Jadi habislah itu kesimpulan dari materi kali ini tuh, menghargai perbedaan identitas adalah itu kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan maju. Dengan saling menghargai dan menerima perbedaan kita, dapat membangun lingkungan yang lebih baik bagi semua orang, di mana semua orang merasa dihargai, diakui, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Terima kasih sudah menonton video saya. Sendiri tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Contoh sikap yang tidak boleh ditiru dalam bermain game. Perhatikan video ini. Woi, Jawa bunga hama. Woi, gak bisa main aja. Hama Jawa nih, hama. Jawa hama Jawa. Ini adalah contoh sikap yang bisa ditiru. Perhatikan video berikut. Nice kawan. Oke. Woi. Wah. Ya good kawan. Semangat. Semangat. Ya menang. Alhamdulillah.